Selamat datang di presentasi rancangan penelitian kita yang berjudul Pengaruh Natrium Tiosulfat dan Fotoperiodisme terhadap Profil Lipid Chlorella. Pada tahun 2018, konsumsi biodiesel di Indonesia mencapai 465,7 juta barrel, dan biodiesel ini dihasilkan dari crude palm oil yang diperoleh dari kelapa sawit. Didukung dengan PP nomor 79 tahun 2014, diproyeksikan bahwa permintaan akan biodiesel ini akan terus meningkat. Crude palm oil ini memiliki dampak yang kurang baik bagi lingkungan, sehingga kita membutuhkan energi alternatif lain. Mikroalga berpotensi menjadi bahan baku sumber energi terbarukan karena memiliki kemampuan fotosintesis yang lebih tinggi dibandingkan tanaman terestrial dan kaya akan kandungan lipid. Salah satu mikroalga yang memiliki kandungan lipid yang tinggi adalah chlorella. Pertumbuhan yang cepat dan akumulasi lipid yang maksimal dapat dicapai pada kondisi lingkungan tertentu. Sebagai organisme fotosintetik, lama waktu paparan gelap dan terang mempengaruhi respon metabolisme dari mikroalga. Selain fotoperiodisme, diketahui bahwa pemberian natrium tiosulfat pada media pertumbuhan dapat menginduksi akumulasi lipid pada mikroalga. Karena kedua faktor lingkungan ini berpotensi untuk meningkatkan kadar lipid, maka dilakukan penelitian untuk mengombinasikan keduanya agar diperoleh kadar lipid yang tinggi. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kombinasi perlakuan natrium tiosulfat dan fotoperiodisme yang tepat untuk mengoptimasi komposisi lemak pada chlorella sebagai bahan baku biodiesel dengan pendekatan metabolomik. Dihipotesiskan bahwa kombinasi perlakuan natrium tiosulfat dan fotoperiodisme yang tepat dapat mengoptimasi komposisi lipid pada chlorella, yaitu SFA dan MUFA. Lipid pada alga dapat dibagi menjadi dua, non-polar seperti asid gliserol, asam lemak bebas, wax, dan serial ester, serta polar seperti gliserida dan sphingolipid. Tidak semua alga menghasilkan banyak lipid. Jenis alga yang menghasilkan lipid dalam jumlah besar biasa disebut oleaginous algae. Tercatat bahwa lipid alga berkisar antara 20 hingga 50% setiap berat kering, misalnya pada genus alga chlorella, chloropsis, dan tetraselmis. Lipid ini dihasilkan melalui jalur yang terhubung dengan fotosintesis dan sintesis biomassa. Chlorella merupakan mikroalga hijau yang hidup pada perairan air tawar maupun air laut dan dapat tumbuh pada salinitas 0 hingga 35 ppt. Kelebihan dari budidaya chlorella yaitu bereproduksi dengan cepat, relatif mudah, dan menghasilkan oksigen serta mengandung protein yang tinggi, dan juga termasuk kelompok oleaginous algae. Karena termasuk oleaginous algae, chlorella dapat dijadikan bahan energi terbarukan, misalnya biodiesel. Namun, perlu dilakukan optimasi agar lipid chlorella ini memenuhi standar bahan baku biodiesel. Nah, dalam komposisi ini perlu juga diperhatikan komposisi SFA, MUFA, dan PUFA. Cara yang digunakan untuk melakukan optimasi terhadap lipid ini dapat menggunakan jalur metabolisme, yaitu pendekatan metabolomik. Berikut merupakan jalur metabolisme lipid pada alga, namun terhubung dengan jalur lain. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan agen produksi seperti natrium tiosulfat. Jadi, senyawa ini dapat mengubah asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Selain itu, natrium tiosulfat juga mampu melindungi sel dengan menangkap oksigen reaktif yang diproduksi dari proses biodegradasi senyawa karbon organik. Sehingga hal ini dapat meningkatkan sintesis makromolekul seperti lipid. Nah, jalur fotosintesis adalah salah satu jalur yang terhubung dengan biosintesis lipid, sehingga perlu pula dilakukan optimasi agar alga mampu tumbuh optimal dan menghasilkan lipid yang sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Fotosintesis tidak lepas dari pengaruh cahaya, karena itu pertumbuhan dan circadian rhythm dari fotosintesis alga bergantung pada durasi fotoperiodisme yang dimiliki oleh alga tersebut. Terdapat 7 metode yang akan direview pada bagian ini. Jadi pertama adalah sentrifugasi. Metode ini merupakan metode yang cepat, mudah, dan efisien, namun akan merusak sel, membutuhkan biaya tinggi, dan cukup boros energi. Kemudian untuk flokulasi, yaitu membentuk vlog dari alga, menggunakan biaya rendah, kerusakannya sel rendah, dan dapat digunakan dalam skala besar. Namun dengan cara kimiawi, biomassa tidak untuk dikonsumsi karena akan memproduksi endapan yang tinggi dan biasanya digunakan pH yang tinggi pula. Kemudian untuk flokulasi biologi, efisien dan tidak merusak sel namun membutuhkan input energi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah filtrasi. Keuntungannya adalah biaya rendah, kemudian air dapat digunakan kembali, namun
Sifatnya lama dan tidak bisa menyaring sel bakteri sehingga kontaminan bakteri tidak dapat dipisahkan. Kemudian untuk filtrasi aliran silang, aliran air dapat digunakan kembali, energinya rendah dan tidak merusak sel namun bersifat menyumbat membran dan dapat membentuk clogging. Untuk filtrasi membran terendam, biaya yang dibutuhkan rendah, mengurangi shear stress dan mengurangi penyumbatan membran, namun sulit untuk diterapkan dalam skala besar. Dan terakhir adalah filtrasi bersama koagulasi. Positifnya adalah rendaman akan meningkat, sel tidak rusak, namun muatan permukaan membran dapat ternetralisir atau justru meningkat karena adanya koagulan. Dalam hal ini, metode yang terpilih adalah flokulasi kimiawi. Jadi, penanganan flokulasi dengan menggunakan peningkatan pH untuk memfasilitasi pengendapan garam mineral yang akan mengendapkan sel chlorella tersebut. Digunakan pH 12 untuk mengendapkan garam mineral seperti MgPO4 yang terdapat pada medium kultivasi agar mengalami presipitasi atau mengendap. Nah, proses mengendapnya garam mineral ini akan memfasilitasi pengendapan sel chlorella pula sehingga terbentuklah biomasa dan air yang terpisah seperti pada video. Pertama, proses treatment melibatkan beberapa metode dan pada bagian ini kami merangkum 6 metode umum. Pertama adalah penggilingan dengan nitrogen cair. Penggilingan ini merupakan metode yang paling cepat dan efisien, namun mahal, handlingnya rumit, dan pemanasan di suatu tempat dapat menyebabkan denaturasi molekul. Kemudian, bead vortexing dapat dilakukan dengan mudah dan relatif efektif, namun menghasilkan panas yang tinggi. Dan lysis sel juga terjadi tidak lengkap. Kemudian, untuk kejut osmotik, konsumsi energi lebih rendah dan mudah dilakukan dalam skala besar, namun menghasilkan limbah garam dan relatif lama. Kemudian, sonikasi, ekstraksi dapat lebih cepat dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis sel, namun berpotensi merusak struktur kimia dari metabolit target. Kemudian, water bath dapat melakukan disrupsi maksimal dan mudah dilakukan dalam skala lab, namun butuh banyak energi terutama untuk skala industri. Kemudian, untuk shake mill dapat dilakukan dengan cepat, disrupsi sel dan menghasilkan panas yang cukup tinggi dan butuh banyak energi. Selanjutnya, untuk proses treatment. Proses treatment ini dapat digunakan berbagai jenis pelarut, namun perlu dilakukan optimasi agar rendaman yang dapat menjadi lebih tinggi. Dari studi literatur, kami mendapatkan kombinasi pelarut yang menghasilkan rendaman paling tinggi adalah kloroform metanol 1:2. Jadi, untuk metode ekstraksi dipilih menggunakan NaCl dan pelarut kloroform metanol. Jadi, kejut osmotik dengan NaCl adalah metode yang paling sederhana karena hanya menggunakan molekul garam NaCl untuk meningkatkan tekanan osmotik di luar sel. Tujuannya adalah melemahkan dinding sel mikroalga sehingga proses ekstraksi biofuel dapat dilakukan lebih mudah dengan hasil yang optimal. Kemudian dilanjutkan dengan treatment menggunakan pelarut kloroform metanol 1:2 yang pada studi literatur menghasilkan rendaman paling tinggi. Jadi akan diperoleh hasil lapisan biomasa, air, dan oil seperti pada video. Pada analisa berbasis separasi, sampel yang dimasukkan akan memisah akibat interaksi yang terjadi dengan fasa gerak dan fasa diamnya. Contohnya seperti pada gambar ini. Fasa diam berupa partikel padat yang berwarna abu-abu, sementara fasa geraknya adalah fasa cair. Senyawa pada sampel memiliki sifat yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga dapat terjadi interaksi yang berbeda-beda pula dengan fasa gerak dan atau fasa diamnya. Bila senyawa berinteraksi dengan fasa padat, senyawa tersebut akan cenderung tertahan dan bergerak lebih lama. Berdasarkan hasil studi literatur kami, terdapat beberapa macam analisa berbasis separasi yang dapat digunakan pada analisa asam lemak. Kromatografi gas menggunakan fase gerak berupa gas inert. Kelebihannya, metode ini merupakan metode internasional standar untuk menganalisa fame pada sampel biodiesel. Kekurangannya, membutuhkan tahap treatment terlebih dahulu sebelum diinjeksikan sebagai sampel, serta tidak dapat membedakan senyawa cis dan trans. High Performance Liquid Chromatography. Metode ini menggunakan fase gerak berupa fase cair. Kelebihannya, waktu analisa cenderung lebih singkat dibandingkan kromatografi gas, tidak membutuhkan tahap derivasi atau tahap treatment terlebih dahulu pada sampel, menggunakan suhu rendah sehingga tidak merusak senyawa-senyawa yang sensitif terhadap panas. Supercritical Fluid Chromatography. Metode ini merupakan metode gabungan antara liquid chromatography dan gas chromatography, menggunakan fase gerak berupa liquid supercritical. Kelebihannya, membutuhkan waktu yang sangat singkat dibandingkan HPLC dan chromatography gas. Namun kekurangannya, metode ini lebih sesuai untuk menganalisa molekul yang bersifat nonpolar. Capillary Electrophoresis Chromatography. Metode ini memisahkan ion berdasarkan mobilitas elektroforetiknya.
menggunakan voltase. Sifat mobilitas ini dipengaruhi oleh muatan molekul, viskositas, dan radius atom. Namun kekurangannya, metode ini sulit untuk menganalisis sampel yang bersifat sangat hidrofobik. Dari kelima metode dipilih kromatografi gas, dan dari hasil studi literatur, metode ini yang paling umum digunakan. Kromatografi gas juga sudah merupakan standar internasional untuk mengukur fame pada biodiesel. Berikut ini merupakan cuplikan dari sebuah video singkat mengenai bagian-bagian kromatografi gas. Yang pertama yaitu fase gerak berupa gas inert. Yang kedua ada injektor, yaitu tempat untuk menginjeksikan sampel. Kemudian terdapat fase stasioner, dan yang terakhir adalah detektor. Selanjutnya, untuk detektor, terdapat 3 yang direview pada bagian ini. Pertama adalah Flame Ionization Detector atau FID. FID mengukur hidrokarbon dalam bentuk gas. Hidrokarbon ini terlebih dahulu dibakar dengan api hidrogen, lalu diukur konsentrasi relatifnya. Kelebihannya adalah massa Hc sebanding dengan laju ionisasi, umum digunakan untuk analisis hidrokarbon juga. Namun, kekurangannya itu sampel rusak sehingga kurang cocok jika butuh sampel yang sama untuk analisis lanjutan. Untuk spektrometer massa, atom atau molekul diionisasi dengan menjatuhkan atau knocking down satu atau lebih elektron, sehingga menghasilkan ion positif. Ion ini lalu dibelokkan dan diukur ketajaman pembelokan tersebut sebagai spektrometer massa. Kelebihannya sensitif, akurat, dan presisi, namun sampel harus melalui pemisahan kromatografi yang lengkap. Lalu untuk cas aerosol detektor, prosesnya pertama kali dinebulasi dengan gas pembawa nitrogen atau udara, agar membentuk tetesan yang kemudian dikeringkan untuk menghilangkan fase gerak dan menghasilkan partikel analit. Muatan lalu ditransfer secara diffuse ke aliran berlawanan dari partikel analit, lalu dilanjut dengan transfer ke kolektor. Setelah itu diukur dengan elektrometer yang sangat sensitif, menghasilkan sinyal dalam proporsi langsung dengan jumlah analit. Kelebihannya adalah sensitif, konsisten, dan rentang deteksinya yang dinamis, namun mahal dan handlingnya yang rumit. Kromatografi yang dipilih adalah gas kromatografi dengan deteksi dengan FID. Kromatografi gas merupakan metode yang dapat mengidentifikasi dan mengkuantifikasi senyawa pada suatu campuran, dengan melibatkan fase stasioner berupa kolom dan fase gerak berupa gas inert. Pemisahan yang terjadi berdasarkan pada interaksi yang terjadi antara senyawa dengan fase stasioner. Jadi semakin kuat interaksi yang terjadi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk senyawa tersebut melalui kolom. Dengan aplikasi yang sangat beragam, salah satu senyawa yang dapat dianalisa oleh GC adalah asam lemak menggunakan detektor FID. FID merupakan alat ukur standar yang digunakan untuk mengukur konsentrasi hidrokarbon. Jadi sebelum dianalisa dengan GC, asam lemak terlebih dahulu dikonversi menjadi asam lemak metil ester atau FAME. Hal ini dikarenakan molekul asam lemak bersifat polar dan cenderung membentuk ikatan hidrogen, sehingga menyebabkan terjadinya adsorpsi. Proses yang digunakan untuk konversi adalah transesterifikasi. FAME lalu diseparasi dengan GC dan dideteksi dengan FID untuk memperoleh komposisi asam lemak metil ester, seperti pada video berikut. Jadi kromatogram ini kemudian akan ditabulasi dan didapatkan profil asam lemak setiap perlakuan alga. Rancangan penelitian ini dimulai dari persiapan mikroalga, yaitu dengan pembuatan medium dan adaptasi kultur. Kemudian mikroalga ditumbuhkan pada variasi konsentrasi sodium tiosulfat dan variasi durasi gelap terang. Kemudian alga yang tumbuh diendapkan atau diflokulasi, diekstraksi lipidnya, kemudian ditransestrifikasi. Profil lipid dianalisa menggunakan kromatografi gas. Tahap pertama dimulai dari pembuatan medium, yaitu bulk basal medium dan medium vermicompost. Kemudian dilakukan persiapan kultur. Chlorella di subkultur sebesar 10% pada ball basal medium, ditumbuhkan pada 25 derajat Celcius di bawah pencahayaan fotoperiode 16/8 jam, terang banding gelap. Karena skala produksi akan menggunakan medium vermicompost, Chlorella diadaptasi terlebih dahulu. Selama adaptasi, kultur dihomogenisasi dengan shaker 120 rpm. Pada tahap kultivasi dan perlakuan, mikroalga ditumbuhkan pada medium vermicompost volume 800 ml. Selama tahap kultivasi diberikan konsentrasi natrium tiosulfat dan periode gelap terang seperti yang tertera pada tabel. Kultur diaerasi 2 liter per menit dan ditumbuhkan selama 8 hari. Pemanenan sel alga dilakukan dengan meningkatkan pH medium, kemudian dibiarkan 24 jam hingga sel mengendap. Agar sel dan medium semakin terpisah, dilakukan sentrifugasi. Setelahnya adalah ekstraksi lipid. Pada tahap ini, sel dikeringkan terlebih dahulu pada oven 50 derajat Celcius selama 24 jam. Sel yang sudah kering ditambahkan larutan NaCl konsentrasi 10% untuk memberikan kejut osmotik, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Sel dipisahkan dengan larutan NaCl dengan cara sentrifugasi, kemudian ditambahkan metanol dengan perbandingan 5:1. Setelah diinkubasi 30 menit, alga dipisahkan dari metanol dengan cara sentrifugasi, kemudian tambahkan aqueous dan kloroform. Pada tahap ini, lipid akan terlarut dalam kloroform, sementara metanol akan terlarut dalam air. Keduanya dapat dipisahkan melalui sentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm.
Agar dapat diperoleh lipid murni, dilakukan pemanasan dengan suhu di atas 68 derajat Celcius. Agar dapat dianalisa menggunakan kromatografi gas, lipid ditransestrifikasi terlebih dahulu. Ekstrak lipid sebesar 0,5 gram dilarutkan dalam 3 ml campuran metanol dengan asam sulfat. Kemudian dicuci dengan 4 ml larutan natrium hidrogen karbonat jenuh dan dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat. Setelah itu, larutan didistilasi pada suhu rendah. Untuk memeriksa keberhasilan transestrifikasi, sampel diuji terlebih dahulu menggunakan kromatografi gas tipis-tipis, menggunakan fase diam plat silika gel dan fase gerak kloroform murni. Jika film dihasilkan, maka dilanjutkan dengan kromatografi gas. Digunakan kromatografi gas dengan detektor FID, dengan fase diam kolom film wax dan fase gerak gas nitrogen. Split ratio yang digunakan adalah 150:1. Volume sampel yang diinjeksikan adalah 0,5 mikroliter. Diinjeksikan pula 14 macam senyawa standar film. Dari hasil kromatografi gas akan terbaca diagram seperti gambar berikut. Idealnya satu puncak yang terbentuk merepresentasikan senyawa tertentu. Nah, karena sudah diinjeksikan senyawa standar sebelumnya, kita dapat mengidentifikasi asam lemak apa saja yang terdapat dalam sampel. Untuk analisis data, dilakukan tabulasi dari kromatogram ke software, misalnya Microsoft Excel. Jadi misal L4D20S0 seperti pada baris 4, itu artinya alga diberi perlakuan periode terang 4 jam, gelap 20 jam, dan natrium tiosulfat 0%. Data lalu divisualisasi dengan pie chart, contohnya pada perlakuan ini kita masukkan angka. Nah, pada pie chart akan terdapat 3 warna, hijau untuk MUFA, biru untuk SFA, dan kuning untuk PUFA. Dari pie chart akan dilihat kesesuaian komposisi SFA, PUFA, dan MUFA terhadap standar biodiesel. Untuk timeline, berikut adalah timeline pengerjaan yang kami ajukan untuk proyek ini. Secara umum, proyek ini dapat diselesaikan dalam 2 bulan, namun belum termasuk pembuatan kurva tumbuh alga dan repetisi apabila terjadi kegagalan di tengah. Untuk biaya adalah sebagai berikut. Modal sebagian besar diperlukan untuk uji kromatografi gas.